Bab 1311, Destri bergaun polos, Yovan Yang, Mileye. Ketika Lingazu mengatakan ini, ekspresinya sangat serius, karena ruang dan waktu di dalam pagoda kecil Sander Ye benar-benar terlalu menakutkan. Selain perahu seberang, dia tidak dapat membayangkan siapa lagi yang dapat memiliki cara seperti itu. Tidak diragukan lagi bahwa bahkan orang suci sejati pun tidak dapat melakukannya. 10 tahun di pagoda, 1 hari di dunia luar, metode penciptaan yang begitu luas jangkauannya. Jauh di dalam hatinya, dia merasa bahwa bahkan perahu seberang mungkin tidak dapat melakukannya. Dan pedang itu bukan benda biasa. Bahkan jika ditempatkan di seluruh dunia lain, itu pasti benda ilahi tingkat atas. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa memikirkan perahu seberang. Hanya benda ilahi tertinggi yang legendaris yang dapat melakukannya, seperti Laut Pahit. Tahukah kamu, Laut Pahit adalah mengalir keluar dari perahu seberang, dan kengerian Laut Pahit begitu hebat sehingga bahkan orang-orang suci sejati pun ketakutan. Pada saat ini, Lingazu penasaran tetapi juga waspada terhadap Sander Ye di depannya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tuan Lingazu, bagaimana menurutmu?" Lingazu menatap Sander Ye cukup lama dan berkata, "Masalah ini sangat penting. Aku tidak bisa menjawabmu sekarang, karena begitu terungkap, baik kamu maupun aku akan hancur." Sander Ye tiba-tiba berkata, "Kamu dapat memasuki pagoda ini untuk berlatih dan belajar kapan saja." Lingazu menyipitkan matanya sedikit tetapi tidak mengatakan apapun. Sander Ye melanjutkan, "Jika aku berhasil membawa perahu seberang, kita bisa berbagi." Lingazu menatap Sander Ye lekat-lekat, "Bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Sander Ye berkata terus terang, "Sejujurnya, aku tidak yakin bisa membawa perahu seberang, tetapi jika aku berhasil, aku akan membaginya denganmu. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku." Lingazu terdiam. Setelah berjalan maju mundur beberapa saat, dia berkata, "Munculnya putra suci dari pantai seberang adalah masalah yang sangat serius. Beberapa pemimpin sekte besar dan uskup pasti akan memeriksa identitasmu dengan ketat, dan bahkan mungkin membuat khawatir para orang suci sejati. Selain itu, setiap kali putra suci muncul, itu berarti bencana akan datang. Tetapi sekarang, seluruh dunia di pantai seberang sangat damai. Ada bencana." Sander Ye tiba-tiba berkata, "Di seberang Laut Pahit, ada seorang bidat. Orang ini adalah jalan jahat bernama Fasafan. Dia baru saja mengorbankan semua makhluk hidup. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Tidak lama lagi dia akan menyeberangi lautan. Revolusi." Lingazu menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Sander Ye tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan dalam sekejap, 3 jenis kekuatan garis keturunan keluar dari tubuhnya. Kekuatan garis keturunan yang dahsyat itu langsung membuat Lingazu berubah warna. Setelah beberapa saat, Lingazu menggelengkan kepalanya sedikit, "Tuan Ye, tiba-tiba aku merasa agak sia-sia membiarkanmu menjadi putra suci dari pantai seberang." Sander Ye mengangguk, "Itu hanya pemborosan bakat." Lingazu. Sander Ye menatap wanita di depannya, "Tuan Lingazu, bagaimana menurutmu?" Lingazu berkata, "Kita sekarang dapat membahas cara meyakinkan uskup lainnya." Pemuda di depannya memiliki 2 benda ilahi yang mengerikan dan 3 garis keturunan khusus. Dia pasti sangat kuat. Meskipun pemuda di depannya bukan putra dari pantai sebelah, dia jelas bukan orang biasa. Tentu saja, yang terpenting adalah dia mengizinkannya untuk berlatih dan meneliti di sini. Inilah yang paling menggoda hatinya dan tidak bisa dia tolak. Karena intuisinya mengatakan bahwa jika dia dapat sepenuhnya memahami aturan waktu dan ruang, kemungkinan besar dia akan dapat langsung mencapai tingkat orang suci sejati. Kini dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi orang suci sejati. Waktu dan ruang spesial di depannya ini adalah kesempatannya.
Adapun perahu seberang yang dibagikan, dia tidak menganggapnya serius, karena itu hanya janji yang dibuat oleh pemuda di depannya. Setelah berhadapan dengan wanita di depannya, Sanderye merasa lega. Dia tidak punya banyak waktu untuk berkembang perlahan di sini, karena Vasavan tidak akan pernah memberinya waktu seperti itu. Oleh karena itu, dia harus mempercepat langkahnya, lebih cepat dari Vasavan, jika tidak, dia akan pasif lagi. Pada saat ini, Lingazu tiba-tiba bertanya, "Tuan Ye, apakah pagoda kecil ini tidak keluar dari perahu seberang?" Sanderye menarik kembali pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak." Lingazu menatap Sanderye, "Dari mana itu datangnya?" Sanderye berkata, "Itu warisan dari leluhurku." Lingazu sedikit mengernyit. Meskipun dia penasaran, dia tidak melanjutkan bertanya. Sanderye kembali ke kereta, sementara Lingazu terus mempelajari waktu dan ruang khusus ini di pagoda kecil. Melihat waktu dan ruang aneh di depannya ini, mata Lingazu menunjukkan sedikit fanatisme. Setelah Sanderye kembali ke kereta, dia membuka tirai dan menatap Dao leluhur yang tampak tidak senang, lalu berkata, "Naiklah." Dao leluhur sedikit terkejut, lalu dengan cepat naik ke kereta. Ketika dia melihat Sanderye adalah satu-satunya orang di kereta, Dao leluhur langsung bingung. Sanderye berkata, "Azu, silakan duduk." "Azu." Dao leluhur berkata dengan suara yang dalam, "Namaku bukan Azu, namaku Tuan Zu." Sanderye mengangguk, "Baiklah, Azu." Wajah Dao leluhur penuh dengan garis-garis hitam. Dia tidak berdebat dengan Sanderye tentang gelar ini. Dia masih sedikit takut pada Sanderye. Setelah Dao leluhur duduk, Sanderye berkata, "Kita sekarang berada di perahu yang sama, jadi sebaiknya kita saling jujur. Bagaimana menurutmu?" Dao leluhur mengangguk, "Ya." Sanderye membuat secangkir teh untuk Dao leluhur, lalu berkata, "Sejujurnya, aku sebenarnya adalah putra dari pantai seberang." Puff. Teh yang baru saja diminum Dao leluhur langsung disemprotkan keluar. Dia menatap Sanderye dan hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sanderye melanjutkan, "Jangan kaget, Azu. Aku baru saja mengetahuinya baru-baru ini." Azu melirik Sanderye, "Bagaimana kalau kita lebih jujur?" Sanderye berkata, "Aku akan membawamu ke suatu tempat." Setelah berkata demikian, dia membawa Dao leluhur langsung ke pagoda kecil. Setelah memasuki pagoda kecil, ekspresi Dao leluhur langsung berubah. Sanderye berkata dengan tenang, "Ini yang aku ambil dari perahu seberang." Dao leluhur melihat sekeliling dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan mengapa dia terkejut bukan hanya perbedaan waktu antara kedua dunia, tetapi juga karena metode ini sebenarnya melanggar hukum Tao, terutama di dunia lain ini. Untuk mencapai perbedaan waktu ini, itu berarti bahwa aturan dunia dalam waktu dan ruang khusus ini harus mampu menekan aturan dunia luar. Itu tidak saja harus menekan aturan-aturan dunia, juga harus menekan dunia luar. Tapi ini adalah dunia seberang. Bagaimana ini dilakukan? Dao leluhur menatap ruang dan waktu di depannya, wajahnya penuh kebingungan. Mungkinkah orang ini benar-benar putra dari seberang lautan? Bukankah ini omong kosong? Pada saat ini, Sanderye membawa Dao leluhur keluar dari pagoda kecil. Di dalam kereta, Sanderye berkata dengan tenang, "Azu, apa rencanamu selanjutnya?" Dao leluhur melirik Sanderye, lalu berkata, "Tentu saja aku akan mengikutimu, putra dari pantai seberang." Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan lelaki di depannya, tetapi dia tahu betul bahwa dia harus bersikap bijaksana sekarang, kalau tidak, dia mungkin akan dipukuli atau bahkan dibunuh. Sanderye menyesap tehnya dan bertanya, "Bagaimana caranya agar kamu bisa memulihkan kekuatanmu?" Dao leluhur tampak murung, lalu dia menjadi marah. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia menjadi marah. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, pada akhirnya,
semua keuntungannya diberikan kepada orang lain. Kalau tidak, setidaknya dia akan menjadi orang suci sejati sekarang. Jika sekarang dia benar-benar orang suci sejati, maka kedatangannya kembali adalah kedatangan seorang raja. Mengapa? Dao leluhur mendesah dalam hatinya, merasa tidak berdaya. Sander Ye berkata, apakah sulit? Dao leluhur mengangguk, sulit, tapi... Setelah berkata demikian, dia melirik Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berkata, jika kamu tidak ingin membicarakannya, lupakan saja. Dao leluhur buru-buru berkata, tetapi jika ada batu penelusur Dao, aku dapat memulihkan kultivasiku. Sander Ye sedikit mengernyit, batu penelusur Dao. Dao leluhur mengangguk, benda ilahi di perahu seberang dapat ditelusuri kembali ke masa lalu. Sander Ye berkata, ceritakan padaku lebih detail. Dao leluhur berkata dengan suara yang dalam, sederhananya, dengan benda ilahi ini, aku dapat secara paksa memanggil diriku di masa lalu. Sander Ye sedikit mengernyit, mirip seperti kamu memasuki garis waktu orang lain. Dao leluhur berkata, itu tidak bisa dibandingkan dengan ini. Ini adalah cara memanggil diriku di masa lalu untuk menyatu dengan diriku di masa kini. Tentu saja, ini juga sangat sulit karena garis waktuku tumpang tindih dengan wanita itu. Jika aku memanggil diriku di masa lalu, aku pasti akan membuat wanita itu khawatir. Sambil berbicara, dia mendesah, tapi tidak ada jalan lain. Aku hanya bisa menempuh jalan ini, karena jika aku membangunnya kembali, itu akan memakan waktu entah berapa tahun. Sander Ye tiba-tiba berkata, aku akan melindungimu saat waktunya tiba. Dao leluhur menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Sander Ye berkata dengan tenang, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu memulihkan kultivasimu. Tetapi setelah kultivasimu pulih, kamu juga harus membantuku. Apakah itu adil? Dao leluhur bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang bisa aku bantu? Sander Ye menatap Dao leluhur dan berkata, percayalah padaku. Dao leluhur tercengang. Sander Ye berkata dengan tenang, apakah kamu mau? Dao leluhur tampak tidak senang, karena sebelumnya, orang lain yang percaya padanya, tetapi sekarang. Sander Ye mengeluarkan pedang King Xuan dan membelainya dengan lembut, lalu berkata, aku tidak akan memaksamu. Jika kamu tidak mau, maka kita bisa berpisah dengan baik-baik sekarang. Dao leluhur melirik pedang King Xuan di tangan Sander Ye, dan ribuan kuda berderap kencang di dalam hatinya. Jika kamu tidak ingin memaksaku, kenapa mencabut pedang itu? Sander Ye menatap Dao leluhur, aku orang yang berakal sehat. Sudah ada garis keturunan iblis gila yang mengalir di matanya. Dao leluhur tahu bahwa jika dia tidak setuju hari ini, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari kereta. Dia mengangguk, oke. Sander Ye berkata, bersumpahlah. Dao leluhur menatap Sander Ye dan bertanya, tidak boleh tidak bersumpah. Sander Ye mengangguk, baiklah. Tapi aku adalah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas dendam dengan balas dendam. Berhenti. Dao leluhur berkata cepat, aku bersumpah, selama kamu, Sander Ye, dapat membantuku memulihkan kultivasiku, aku akan percaya padamu dan tidak akan pernah mengingkari janjiku. Sander Ye menggelengkan kepalanya, ulangi setelah aku, mohon Destri bergaun Destri, Mileye, dan Yovan yang menjadi saksi, aku, Dao leluhur, dengan ini bersumpah bahwa begitu kultivasi aku pulih di masa depan, aku akan segera percaya pada Sander Ye. Jika aku melanggar sumpah ini, mohon kalian hukum aku. Dao leluhur melirik Sander Ye, lalu berkata, mohon Destri bergaun Destri, Mileye, dan Yovan yang menjadi saksi, aku, Dao leluhur, dengan ini bersumpah bahwa begitu kultivasi aku pulih di masa depan, aku akan segera percaya pada Sander Ye. Jika aku melanggar sumpah ini, mohon kalian hukum aku. Sander Ye mengangguk, oke. Dao leluhur mencibir dalam hatinya. Sumpah.
Bagi orang sekuat dia, sumpah tidak memiliki kekuatan mengikat sama sekali. Selama Dao masih jelas di hatinya, sumpah tidak berarti apa-apa. Anak ini masih terlalu muda. Dia belum banyak melihat dunia. Bersambung.